Om Swastiastu, saya Putus Karyawan, mahasiswa staf Negeri Empu Kuteran Singaraja, semester 6 Prodi Filsafat Hindu. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang filsafat Cina. Di mana apa itu filsafat Cina, asal mula filsafat Cina, ciri-ciri filsafat Cina, dan tokoh filsafat Cina. Yang dimana filsafat Cina adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat di dunia. Di samping filsafat India dan filsafat Barat, ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan kemanusiaan. Atau selalu dicarikan keseimbangan, harmoni, suatu jalan tengah antara manusia dan sesama, antara manusia dan alam, antara manusia dan surga. Dalam memahami asal mula filsafat Cina, terdapat 3 hal yang perlu diketahui. Di antaranya, yang pertama, filsafat adalah sebuah usaha sadar untuk memformulasikan pandangan dan nilai sebagai ekspresi dari keyakinan fundamental sekelompok orang. Dan yang kedua, filsafat sebagai sebuah aktivitas yang berkelanjutan seharusnya digagang sebagai suatu yang muncul dari aktivitas praktis kehidupan yang berfokus pada pemecahan masalah tentang pengetahuan yang benar secara individu maupun sosial, lebih serupa konstruksi-konstruksi teoritis sebagai hasil pemikiran filosofis ataupun kegiatan kultural dari suatu kelompok orang atau masyarakat. Ciri-ciri filsafat Cina, permasalahan politik dan pemerintahan merupakan masalah utama filsafat Cina yang condong pada pemikiran praktis, perkenaan, masalah dan kehidupan sehari-hari, sehingga ahli sejarah berpijak pada hal tersebut untuk mengemukakan beberapa ciri-ciri filsafat Cina. Di antara dalam pemikiran kebanyakan orang Cina, antara teori dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan, sehingga pemikiran bersifat spekulatif, kurang pendapat tempat dalam tradisi filsafat Cina. Padahal filsafat muncul karena adanya berbagai persoalan yang muncul dari kehidupan yang aktual. Secara umum, filsafat Cina bertolak dari humanisme karena penekanan terhadap persoalannya kemanusiaan melebihi filsafat Yunani dan India, manusia dan perilaku dalam masyarakat, dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan menjadi perhatian utama sebagai dasar filosof Cina. Dalam pemikiran filosof Cina, etika dan spiritualis atau masalah kerohanian menyatu secara padu. Etika dianggap sebagai intipati kehidupan manusia dan sekaligus tujuan hidupnya, sedangkan konsep kerohanian diungkapkan melalui perkembangan jiwa seseorang yang menjunjung tinggi etika. Artinya, spiritualis sebagai seorang dinilai melalui moral dan etikanya dalam kehidupan sosial, kenegaraan, dan politik. Sedangkan inti etika dan kehidupan sosial ialah kesalehan dan kearifan. Dalam filsafat Cina ini, saya akan memaparkan aliran salah satu tokoh filsafat Cina, Konfusianisme, pada tahun 551 sampai 497 sebelum Masehi. Aliran ini didirikan oleh Konfusi. Inti ajaran adalah Tao atau jalan sebagai prinsip utama dari kenyataan. Ialah jalan manusia dengan kehidupan yang baik. Manusia menjadikan Tao atau luhur atau mulia. Kebaikan hidup dapat dicapai melalui peri kemanusiaan. Yang menarik dalam ajaran Konfusianisme oleh Kung Fu Cixi, yang mana dia mengatakan kebaikan hidup dapat dicapai melalui peri kemanusiaan. Saya sangat setuju dengan itu. Mengapa? Bisa dilihat saja dari faktor sesama manusia. Jika kita berpegang teguh dengan peri kemanusiaan, pasti tidak akan adanya penyelewengan HAM, saling diskriminasi, rasis, dan lain-lain. Namun, kita selalu menjaga hubungan antar sesama manusia. Kita juga harus memprioritaskan hubungan dengan Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja pemaparan video dari saya. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.